Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ekonomi internasional. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dari anggota kelompok 2 ada Deva Nazihan dengan NIM akhiran 086, dan yang kedua ada Diah Ayu Safitri dengan NIM akhiran 060. Oke, selanjutnya mengenai indikator pembelajaran yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai konsep dan manfaat dari perdagangan internasional. Yang kedua mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang ketiga teori perdagangan internasional. Yang keempat kebijakan perdagangan internasional. Yang kelima neraca pembayaran. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi internasional. Baik, masuk indikator pertama yakni pengertian. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Nah, selanjutnya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap negara memiliki keunggulan ataupun keunikan dalam sumber daya dan keahlian yang berbeda. Nah, coba bayangkan jika kita tidak dapat menikmati berbagai produk seperti gadget dari Amerika, mobil dari Jepang, ataupun pakaian dari Italia. Nah, adanya perdagangan internasional inilah yang memungkinkan negara-negara untuk mengakses produk-produk ini dengan mudah. Nah, karena beberapa negara unggul dalam teknologi, sementara yang lain memiliki keunggulan pada sumber daya alam. Oke, selanjutnya yakni manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, yakni akses ke barang dan jasa yang tidak ada di negara asal. Misalnya, negara yang tidak memiliki iklim cocok untuk menanam kopi bisa menikmati kopi dari negara produsen seperti Brazil atau Indonesia. Kedua, efisiensi dan produktivitas dalam memproduksi barang. Contoh, India mengkhususkan diri dalam teknologi informasi, sementara Arab Saudi fokus pada produksi minyak. Ketiga, perdagangan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Contoh nyata, negara Cina yang berhasil meningkatkan PDB secara signifikan melalui kegiatan ekspor. Yang keempat, transfer teknologi. Ketika negara-negara maju menjual teknologi canggih mereka, negara-negara berkembang bisa mempelajari dan mengembangkan teknologi tersebut. Dan yang kelima yakni diversifikasi resiko. Dengan berdagang secara internasional, negara tidak hanya bergantung pada pasar domestik. Contohnya, ketika pasar lokal mengalami krisis, ekspor ke pasar luar negeri bisa menjadi penyelamat. Baik, masuk pada indikator selanjutnya mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam perdagangan internasional. Yang pertama mengenai faktor pendorong. Yang pertama yaitu keunggulan komparatif. Negara-negara memproduksi barang yang mereka bisa produksi lebih efisien. Misalnya, Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi kelapa sawit. Yang kedua adalah teknologi. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi seperti internet membuat perdagangan antar negara menjadi lebih mudah dan cepat. Bayangkan bagaimana e-commerce memungkinkan kita membeli barang dari luar negeri hanya dengan satu klik saja. Selanjutnya yaitu globalisasi. Dunia yang semakin terhubung membuat batasan antar negara semakin kabur. Contoh nyatanya, perusahaan multi internasional seperti Apple yang memproduksi komponen di berbagai negara. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah yang proaktif membuat perjanjian perdagangan bebas, seperti NAFTA atau ASEAN Free Trade Area, yang mendorong perdagangan. Nah, masuk pada indikator selanjutnya yakni faktor penghambat. Yang pertama yaitu ada tarif dan kuota. Pemerintah yang menetapkan tarif tinggi atau kuota ketat dapat menghambat perdagangan. Yang kedua yakni kebijakan proteksionisme. Negara yang ingin melindungi industri domestiknya dari kompetisi luar negeri mungkin berlakukan proteksionisme. Ketiga adalah perbedaan regulasi. Standar dan regulasi yang berbeda bisa menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Baik, masuk pada indikator selanjutnya yakni teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keunggulan absolut, yang kedua teori keunggulan komparatif, yang ketiga teori Huxen-Ohlin, dan yang keempat teori siklus produk. Yang pertama adalah teori keunggulan absolut oleh Adam Smith.
Adam Smith mengatakan bahwa jika satu negara bisa memproduksi sesuatu yang lebih efisien daripada negara lain, maka negara tersebut harus fokus pada produksi barang itu dan menukarkannya dengan barang yang diproduksi lebih efisien oleh negara lain. Misalnya nih, Skotlandia memproduksi wol lebih baik daripada anggur, dan Prancis memproduksi anggur lebih baik daripada Skotlandia. Nah, sehingga mereka harus bertukar barang dari anggur dan juga wol. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo, yang mana David Ricardo ini mengembangkan teori yang lebih mendalam dari Smith, dan dia menunjukkan bahwa bahkan jika suatu negara kurang efisien dalam semua produksi, tetap ada manfaat dari perdagangan jika negara fokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah. Misalnya, jika Inggris memproduksi kain dan anggur, namun saat ini ia lebih fokus memproduksi pada kain. Oke, selanjutnya yakni teori Heckscher-Ohlin. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara akan mengeksplor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negaranya dan mengimpor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang langka. Contoh, negara dengan banyak tenaga kerja seperti Bangladesh akan mengekspor produk tekstil yang padat karya, sementara negara yang banyak modal seperti Jerman akan mengekspor mesin yang padat modal. Oke, selanjutnya yakni teori siklus produk. Teori ini menyatakan bahwa produk melalui beberapa tahap seperti pengendalian, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, misalnya, produk teknologi baru pertama kali diproduksi dan dikonsumsi di negara-negara maju, kemudian ketika teknologi tersebut sudah umum, produksi bisa dipindahkan ke negara berkembang dengan biaya produksi yang lebih rendah. Masuk pada indikator selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan proteksi. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar negeri. Nah, beberapa contoh dari kebijakan proteksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan bea masuk, selanjutnya kebijakan tarif, kebijakan kuota impor, subsidi, dumping, larangan impor dan ekspor, dan yang terakhir, diskriminasi harga. Nah, yang kedua adalah kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan ini merupakan penghapusan kebijakan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang biasanya berlaku di dalam suatu perdagangan internasional. Nah, dengan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas ini, tidak akan ditemukan lagi yang namanya pengenaan tarif, pembatasan kuota, dan lain sebagainya. Baik, masuk pada indikator selanjutnya mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu. Nah, transaksi tersebut bisa dilakukan oleh penduduk dengan non-penduduk, meliputi transaksi barang, jasa, pendapatan, transfer, serta kewajiban finansial terhadap negara lain. Baik, masuk dalam indikator terakhir mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan pada bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kerjasama internasional ini dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama yang hanya melibatkan dua negara. Selanjutnya yakni kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral yang melibatkan dua negara atau lebih yang tidak terbatas pada wilayah atau kawasan tertentu. Ketiga yakni kerjasama regional. Nah, kerjasama ini bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan beberapa negara dalam suatu kawasan tertentu saja. Dan yang terakhir ada kerjasama antarregional. Nah, kerjasama antarregional ini merupakan kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan dengan negara-negara di kawasan lain. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.